Kebutuhan khusus modul 1 berjudul Hakikat Pendidikan Khusus. Kelompok 3 kami yang beranggotakan Aulia Enggarnastiti, Edia Gita Cahyani, Ernawati, Hilda Adelia, dan Muhammad Nursiam. Lanjut presentasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang modul pertama KB1, definisi dan jenis kebutuhan khusus. Sudah. Oke, untuk yang pertama, definisi dari berbagai istilah tentang anak berkebutuhan khusus. Sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, istilah yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, dan pendidikan untuk mereka disebut pendidikan luar biasa atau PLB. Anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya, bisa di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Selanjutnya, sejak berlakunya UU tentang Sisdiknas, muncul istilah pendidikan khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Istilah anak luar biasa dan keluar biasaan akhirnya diganti menjadi peserta didik berkelainan, atau lebih halusnya anak berkebutuhan khusus atau ABK, atau jika dalam bahasa Inggris disebut dengan special need children. Dalam bahasa Inggris sendiri, ada beberapa istilah untuk menggambarkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada handicapped children atau anak yang mempunyai rintangan. Lalu impaired children, anak yang mempunyai kendala khusus. Disabled children, anak yang tidak mampu dalam bidang tertentu. Retarded children, anak yang cacat. Dan gifted children atau anak yang berbakat. Namun jika Anda mencari pengertian-pengertian ini di Google Translate khususnya atau di kamus, itu untuk handicapped children, impaired, dan disabled children itu diartikan sebagai anak cacat. Sedangkan retarded children itu diartikan sebagai anak keterbelakangan. Untuk gifted children, anak berbakat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah semua anak yang mempunyai kelainan atau penyimpangan yang bersifat fisik, tingkah laku, maupun kemampuan. Selanjutnya untuk klasifikasi anak berkebutuhan khusus, terdapat dua klasifikasi. Yang pertama, menurut Mulyono Abdul Rahman tahun 2000, pengelompokan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kelompok yang mengalami penyimpangan atau kelainan dalam bidang intelektual, terdiri dari anak yang luar biasa cerdas dan anak dengan kecerdasan rendah atau tunagrahita. Yang kedua, kelompok yang mengalami hambatan sensoris atau indera, terdiri dari tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, kelompok anak yang mendapat kesulitan belajar dan gangguan komunikasi. Yang keempat, kelompok anak yang mengalami penyimpangan perilaku, terdiri dari anak tunalaras termasuk autis. Yang terakhir, kelompok anak yang mempunyai keluarbiasaan atau penyimpangan ganda atau berat, ringan dan berat yang biasa disebut dengan tunaganda. Lalu klasifikasi yang kedua, dilihat dari arah penyimpangannya, anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan khusus dengan kondisi di atas normal. Merupakan kondisi seseorang yang melebihi batas normal dalam bidang kemampuan. Anak atau orang yang memiliki kelebihan ini disebut dengan anak berbakat atau gifted and talented person. Ini contohnya adalah anak yang misalnya baru berusia 3 tahun, tapi sudah lancar membaca cerita atau sudah bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di televisi misalnya. Atau ada juga anak-anak yang baru umur berapa tahun sudah menginjak sekolah di tingkat yang tidak seharusnya. Misalnya mestinya 7 tahun kelas 2, dia sudah bisa naik ke kelas 6 atau kelas SMP. Itu termasuk anak dengan kondisi di atas normal. Lalu yang kedua, kebutuhan khusus dengan kondisi di bawah normal. Selanjutnya Pak Sam.
di bawah normal. Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama tunanetra, kurangnya kemampuan penglihatan. Yang kedua tunarungu, gangguan pendengaran mulai dari ringan hingga berat. Yang ketiga gangguan komunikasi, yaitu gangguan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain karena adanya gangguan bicara dan gangguan bahasa. Yang keempat tunagrahita, kemampuan mental di bawah normal dengan tingkat kecerdasan atau IQ yang rendah. Yang kelima tunadaksa atau cacat fisik. Yang keenam tunalaras, gangguan emosi atau behavior disorder. Yang ketujuh, anak dengan kesulitan belajar, yaitu anak dengan kecerdasan normal, namun tidak mampu mencapai prestasi yang seharusnya karena mendapat kesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah tunaganda, yaitu anak yang menyandang lebih dari satu jenis kelainan. Sudah, Bu Erdia? Selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2 akan mempelajari tentang penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus. Selanjutnya Pak Sam. Penyebab dan dampak munculnya kebutuhan khusus ada 2, yaitu penyebab munculnya kebutuhan khusus dan dampak kelainan dan kebutuhan khusus. Selanjutnya. Nah, penyebab munculnya kebutuhan khusus berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi 3, yaitu penyebab prenatal, penyebab perinatal, dan penyebab postnatal. Penyebab prenatal yaitu penyebab yang bereaksi sebelum kelahiran. Artinya, waktu janin masih dalam kandungan, kemungkinan ibu terserang virus atau salah minum obat yang semuanya itu akan berakibat munculnya kelainan pada bayi. Yang kedua yaitu penyebab perinatal. Penyebab perinatal yaitu penyebab yang muncul pada waktu proses kelahiran. Nah, misalnya keterlambatan memberi oksigen atau kelebihan memberi oksigen pada saat lahir prematur. Nah, hal tersebut menyebabkan munculnya kelainan pada bayi. Selanjutnya penyebab ketiga yaitu penyebab postnatal. Penyebab postnatal yaitu penyebab yang muncul setelah kelahiran. Nah, contohnya yaitu kecelakaan, jatuh atau terkena penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu berdasarkan agen pembawa kelainan dibagi menjadi 2, yaitu penyebab bawaan atau penyebab keturunan dan penyebab yang didapat atau penyebab dapatan. Penyebab bawaan atau penyebab keturunan itu misalnya tunarungu, tunalaras, dan lain-lain. Sedangkan penyebab dapatan muncul dalam masa hidup anak, misalnya kecelakaan, infeksi, trauma, dan pengaruh lingkungan. Selanjutnya. Nah, dampak kelainan dan kebutuhan khusus. Dampak kelainan dan kebutuhan khusus anak itu bervariasi. Dampak kelainan dan kebutuhan khusus itu ada dampak kelainan bagi anak, dampak kelainan bagi keluarga, dan dampak kelainan bagi masyarakat. Kelainan yang terjadi pada anak akan membawa dampak tersendiri. Nah, jenis dan tingkat kelainan menentukan dampaknya bagi anak. Kelainan di atas normal yaitu anak mempunyai kemampuan atau bakat luar biasa, mempunyai dampak yang positif bagi anak. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, itu kemungkinan anak akan sombong dan merendahkan teman-temannya. Anak tersebut kemungkinan akan menjadi frustasi karena berada di antara orang dewasa, sedangkan dari usia anak dia masih anak-anak. Contohnya yaitu dari segi kemampuan dia sudah memasuki perguruan tinggi, namun dari segi usia dia masih anak-anak. Nah, begitu sebaliknya, anak yang mempunyai kelainan di bawah normal mempunyai dampak yang umum biasanya itu menghambat perkembangan anak. Selanjutnya yaitu dampak kelainan bagi keluarga, terutama pada orang tua. Dampak kelainan bagi keluarga itu sangat bervariasi. Ada orang tua yang pasrah menerima kenyataan, merasa terpukul dan bersikap tidak peduli.
keluarga yang berpendidikan mungkin akan menerima kelainan yang diderita anaknya, karena anak itu dianggap anugerah Tuhan yang wajib diberi kasih sayang. Namun ada juga yang sadar berusaha mencari jalan keluar untuk menolong anaknya agar anak tersebut mampu berkembang. Namun ada juga orang tua yang pasrah saja tidak berbuat apa-apa karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Dampak kelainan bagi masyarakat. Dampak kelainan bagi masyarakat itu juga bervariasi tergantung latar belakang budaya dan pendidikan. Ada masyarakat yang bersimpati dan ikut membantu menyediakan fasilitas. Ada yang bersifat acuh, bahkan ada yang bersifat melarang anaknya berteman dengan anak yang berkebutuhan khusus. Itu kebanyakan anak yang di bawah normal. Intinya dampak keberadaan anak berkebutuhan khusus masyarakat di Indonesia itu sudah banyak yang peduli terhadap anak kebutuhan khusus. Selanjutnya, baik, yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan serta hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. Lanjut, Pak. Nah, yang pertama, kebutuhan anak berkebutuhan khusus tidak berbeda dengan orang-orang normal. Para penyandang kelainan juga mempunyai kebutuhan yang sama. Untuk memudahkan pemahaman kebutuhan penyandang kelainan, kita akan mengelompokkannya menjadi yang pertama, kebutuhan fisik atau kesehatan, yang kedua, kebutuhan sosial atau emosional, dan yang terakhir adalah kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, Pak. Yang pertama, kebutuhan fisik atau kesehatan. Sebagaimana halnya orang yang normal, para penyandang kelainan ini juga mempunyai kebutuhan untuk menjaga kesehatannya. Terkait dengan jenis kelainan yang disandangnya, berbagai layanan kesehatan khusus diperlukan oleh anak-anak ini. Layanan tersebut antara lain physical therapy dan occupational therapy, yang keduanya berkaitan dengan keterampilan gerak atau motor skills, dan speech therapy atau bina wicara bagi para tunarungu. Yang kedua, maaf keputus, adalah kebutuhan sosial atau emosional. Masalah-masalah sosialisasi dapat menyebabkan gangguan emosional, lebih-lebih untuk keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, bantuan para pekerja sosial, para psikolog, dan ahli bimbingan juga dibutuhkan oleh para keluarga. Bahkan dari pengalaman sehari-hari dapat disimpulkan bahwa keluarga lebih memerlukan bantuan daripada anak berkebutuhan khusus sendiri. Dengan bantuan ini, para orang tua diharapkan mau menerima anaknya sebagaimana adanya dan berusaha membantu mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan pendidikan. Semua penyandang kelainan memerlukan latihan keterampilan atau vokasional dan bimbingan karir yang memungkinkan mereka mendapat pekerjaan dan hidup mandiri tanpa banyak bergantung dari bantuan orang lain. Para profesional yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang luar biasaan antara lain guru yang berpendidikan khusus, psikolog yang akan membantu banyak dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus, seperti audiolog, speech therapist, dan ahli bimbing yang lainnya. Selanjutnya, yaitu tentang hak penyandang kelainan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali dengan anak atau orang berkebutuhan khusus. Nah, sebagai guru di sekolah biasa,
seyogyanya menerima anak berkebutuhan khusus yang ingin bersekolah di tempat kita mengajar. Tentu saja hal ini harus diikuti oleh usaha memungkinkan ABK dapat memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Semisal dari segi fasilitas di sekolahnya dan juga segi tenaga mengajar guru yang mempunyai kekhususan untuk bisa mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti akses ke berbagai tempat-tempat umum dan layanan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia, peraturan seperti ini juga sudah ada. Dan perusahaan yang mau menerima penyandang kelainan pun masih sangat terbatas berada di Indonesia. Selanjutnya, Pak. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban penyandang kelainan. Para penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang sama dengan kita sebagai orang yang normal, seperti mengikuti pendidikan dasar, menghormati hak orang lain, menaati aturan atau undang-undang yang berlaku, menjunjung tinggi bangsa dan negara, serta ikut serta membela dan membangun bangsa dan negara. Sesuai dengan hakikat kelainan yang disandangnya, penyandang kelainan juga wajib menaati hukum yang berlaku. Dan kalau ia melanggar, ia juga wajib dihukum. Misalnya, ia mencuri atau melakukan kejahatan lainnya, ia juga harus dihukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Baik, bisa dilanjut. Baik, saya lanjutkan untuk modul 2 KB1 yaitu pengertian pelayanan pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. Makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi ABK. Yang pertama, makna pelayanan pendidikan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 571. Pelayanan pendidikan diartikan sebagai yang pertama, perihal atau cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli. Suatu pelayanan itu dapat dikatakan berhasil atau berkualitas tinggi jika layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna layanan. Seperti halnya dengan pelayanan, pendidikan juga dapat dimaknai dengan berbagai cara. Makna yang akan kita gunakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siddinas. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keperluan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Jenis pelayanan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu layanan pendidikan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik. Seperti kebutuhan yang berkaitan dengan koordinasi gerakan anggota tubuh dan berbagai jenis gangguan kesehatan, melibatkan berbagai tenaga profesional di sini. Hal ini biasanya seperti ahli terapi fisik dan berbagai dokter ahli lainnya. Yang B, layanan pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan emosional sosial, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan konsep diri, penyesuaian diri, dan lingkungan atau masyarakat sekitar, menghadapi peristiwa penting dalam hidup dan kebutuhan bersosialisasi. Layanan pendidikan ini biasanya melibatkan para psikolog dan pekerja sosial. Yang C atau yang terakhir, layanan pendidikan yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan, yang merupakan kebutuhan terbesar para penyandang kelainan, melibatkan ahli pendidikan dari berbagai bidang dan psikolog. Yang B, sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus.
Keberadaan para penyandang kelainan dapat ditandai sejak zaman purba yang masih primitif sampai zaman yang paling mutakhir seperti saat ini yang ditandai dengan kecanggihan teknologi. Pada awalnya perlakuan terhadap penyandang kelainan itu sangat menyedihkan karena anak yang berkebutuhan khusus atau berkelainan itu dianggap sebagai sebuah momok atau mitos yang berarti itu sebuah kutukan atau hukuman dari Tuhan. Kemudian layanan pendidikan terhadap penyandang kelainan dapat ditelusuri mulai abad ke-16 ketika di Spanyol ada anak tunarungu sejak lahir dan berhasil dididik. Selanjutnya di Amerika layanan pendidikan itu baru dimulai tahun 1817 dan di Indonesia sendiri itu dimulai atau dapat ditelusuri mulai tahun 1901. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 PP Nomor 17 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP Nomor 17 2010 tersebut, pasal 130 ayat 1 dan 2 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan atau satuan pendidikan keagamaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Erna. Berbagai bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada KB2, kita akan mempelajari tentang pendekatan segresi, integrasi, dan inklusi, yaitu menjelaskan karakteristik jenis pelayanan pendidikan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan khusus. Pertama, layanan pendidikan segresi, yaitu pendidikan memisahkan ABK dari anak normal, mempunyai sekolah sendiri, dengan pelayanan terpisah. Kedua, layanan pendidikan integrasi. Para ABK dapat menghayati dunia yang sama dengan anak normal, sehingga tidak ada jurang pemisah antara anak normal dan ABK. Ketiga, layanan pendidikan inklusi. Setiap anak diakui sebagai bagian dari anak-anak lain dan satu sekolah. Para penyandang kelainan yang cukup parah tidak mungkin dilayani di sekolah biasa. Mereka membutuhkan perawatan untuk menguasai keterampilan. Yang B, jenis-jenis pelayanan khusus. Menurut MC Lougin dan Lewis, tahun 1985, model layanan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, layanan sekolah biasa. Di Indonesia, model layanan ini disebut sekolah terpadu. Kedua, sekolah biasa dengan guru konsultan. Model layanan ini ABK dibantu oleh guru pendidikan, khusus sebagai konsultan bagi para guru, kepala sekolah, dan orang tua ABK yang ada di sekolah tersebut. Ketiga, sekolah biasa dengan guru kunjung. Model layanan ini adalah guru kunjung, guru pendidikan khusus yang bertugas di lebih dari satu sekolah. Yang keempat, model ruang sumber. Model layanan ini adalah dapat disebut ruang bimbingan khusus. Kelima, model kelas khusus. Model layanan ini mempunyai kelas sendiri, para guru disiapkan untuk melayani ABK jenis tertentu. Keenam, model sekolah khusus siang hari. Model layanan ini khusus pada siang hari saat sekolah. Yang ketujuh, model sekolah dalam panti asuhan atau rumah sakit. Model layanan ini adalah para ABK diberikan ke panti-panti atau rumah sakit untuk dirawat secara intensif. C. Pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan ABK. Sesuai dengan namanya, yaitu kerjasama atau kolaborasi yang diwujudkan dalam pertemuan setiap anggota tim, pelayanan ABK untuk membahas kasus di bidang keahliannya masing-masing.
Secara umum, anggota tim mencakup para pakar atau personil, yaitu guru sekolah biasa, guru pendidikan khusus, pengawas sekolah, kepala sekolah, orang tua ABK, ABK sendiri, psikolog sekolah, guru winabicara dan persepsi bunyi, dokter dari berbagai keahlian, perawat sekolah, dan lain-lain. Kolaborasi dengan orang tua siswa sangat mungkin dilakukan karena ada kecenderungan meningkatnya perhatian orang tua pada proses belajar anak. Demikian presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya yaitu terima kasih atas presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kami buka 3 pertanyaan dulu. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Halo. Izin bertanya. Iya. Siapa? Namanya? Dita. Ya, Bu Dita, silakan. Ya. Untuk kelas ABK atau untuk penyandang kelainan, kita untuk SD normal itu diharuskan atau ketika ada si anak ABK untuk mendaftar, itu kita harus mau menerima, gitu ya aturannya. Betul, Bu? Selanjutnya. Kita harus mau untuk menerima anak ABK atau ABK itu ke sekolah kita kan ya. Nah, kalau menurut jenengan, seandainya kita menerima si anak itu, kira-kira untuk perbedaan materi itu seperti apa? Kemudian cara kita untuk mensikapi si anak yang normal dengan si anak yang tidak normal. Itu gimana secara materi misalkan? Gambarannya untuk kegiatan belajar mengajar di kelasnya itu seperti apa? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ketika ada anak ABK yang mendaftar di SD normal, ya, itu cara menyikapinya gimana atau kegiatan belajar mengajarnya? Apakah begitu? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Iya. Mungkin ada kelompok 3 yang ingin menjawabnya. Ditampung dulu aja, Bu. Selanjutnya, yang ingin bertanya. Izin bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam. Siapa yang ingin? Sebutkan namanya. Mualim. Monggo Pak Agus. Monggo Pak. Maaf, yang lain ya. Ketika kita memutuskan untuk menerima siswa ABK, terus cara kita yang terbaik untuk melakukan pelayanan itu yang bagaimana? Seperti tadi disebutkan, memberi ruang khusus, memberi ada guru khusus, ada disendirikan atau menambah materi pada les dan lain-lain. Dari cara-cara tersebut itu yang kiranya yang paling cocok yang bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana pelayanan yang terbaik untuk anak ABK? Apakah begitu?
Halo Pak Mualim. Ya, selanjutnya yaitu pertanyaan 3. Ya, saya Bu Umil. Ya, Bu Umil, silakan. Saya ingin bertanya, di sini ada beberapa jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus, di antara adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunaganda. Yang saya tanyakan, dari keempat jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus itu, yang paling parah itu yang tuna apa? Terima kasih. Ya, terima Dan kasih Bu mengapa? Amil. Boleh diulangi? Ya. Dan mengapa? Kalau ya begitu. salah satunya disebutkan yang paling parah itu yang mana dan mengapa? Terima kasih pertanyaannya Bu Umil. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yang ingin menjawab pertanyaannya teman-teman, dipersilakan. Bu Erdia, tolong diulang lagi pertanyaannya Bu Umil. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Bu Umil. Jenis ABK itu kan ada tunanetra dan lain-lain. Nah, 4 jenis ABK yang paling parah dan itu mengapa? Yang saya ketahui ya, yang paling parah itu yang tunanetra. Karena apa? Dia tidak mampu melihat apapun dan sering meraba-raba bila mencari suatu benda, jika berlanjut sering menabrak atau tersandung. Itu yang maksudnya yang saya lihat-lihat itu yang paling parah itu yang tunanetra. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengandalkan tangannya untuk apa ya itu, untuk gerak-gerak, dan gurunya juga harus lebih aktif untuk menggerakkan tangannya biar bisa ikut pembelajaran. Menurut saya gitu. Apa ada yang bisa menambahi? Oke, saya tambahi Bu. Oke, saya tambahi. Untuk jenis-jenisnya kan sebenarnya ada 8. Kalau di modul ada 8, tunanetra, tunarungu, dan lain sebagainya itu. Oke. Kalau yang sekitar kita kan biasanya kebanyakan hanya tunanetra, tunarungu, terus apalagi tunagrahita itu mungkin yang kecerdasannya rendah gitu Bu ya. Kalau Ya, di intelektual. Oke, Disabilitas kalau intelektual. kalau kalau di ini yang paling parah siapa? Saya pikir semuanya juga parah. Cuma kalau misalnya harus memilih mana yang parah, iya. Paling parah. Iya. Menurut saya juga yang tunanetra nggak bisa melihat itu. Itu kalau tunanetra tuh mungkin masih bisa ada ininya Bu, maksudnya ada penanganannya lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya mungkin yang sebangsa tunagrahita atau tunalaras dan tunaganda itu mungkin bisa disebut yang parah, karena kalau anak sudah autis dengan IQ yang rendah dan gangguan emosinya itu labil, tidak bisa dikendalikan, itu butuh penanganan yang benar-benar khusus, tidak hanya sekedar kalau misalnya sekolah, dia tidak bisa disekolahkan di sekolah yang sekolah normal gitu, seperti itu. Nanti takutnya akan mengganggu dengan siswa yang lainnya. Kalau sudah autis, tunagrahita itu kalau menurut saya perlu penanganan dari psikolog, dari apa, dari badan yang bisa inilah, maksudnya yang bisa menangani
lebih ini kedokteran lagi. gitu. Nggih. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang menambahkan Bapak Ibu yang lain? Baik, Boleh sedikit. menambahkan, Bu? Silahkan. Nggih, monggo. Untuk masalah yang parah itu kita lihat dari segi mana. Nggih, itu maksudnya. Apakah lain? Seperti itu ya, Bu ya. Karena pernah saya juga memiliki ABK ini 4 sampai 4 anak. Awalnya dulu di SD, diterima di SD, gurunya nggak sanggup. Terus akhirnya mau nggak mau di data kan ke sekolah. Kalau nggak salah anaknya itu tunalaras atau emosionalnya tinggi. Jadi kalau dilihat dari emosional ya, sering memukul anak temannya, sering menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling lebih parah seperti tunalaras kalau menurut saya, karena saya juga memiliki dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai lulus itu yang paling ngetop ya seperti yang itu tadi. Terima kasih Bu, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Apakah jawabannya bisa dipahami oleh Bu Umil? Mengerti. Yang saya sebagai tunagreta, karena tunagreta itu memiliki mengalami kelainan aspek. Mohon maaf Bu Umil, putus-putus. Saya terima kasih atas jawabannya. Kalau saya itu di beberapa itu yang saya tuju adalah tunagreta, karena tunagreta memiliki kelainan yang lebih dari itu aspek. Ya, terima kasih datanya. Iya, sama-sama Bu. Ampun. Selanjutnya yang ingin menjawab pertanyaan. Yang pertanyaan Bu Dita sama Pak Mualim tadi hampir sama nggih. Intinya maksudnya kalau ABK disekolahkan di sekolah normal ngoten nggih. Kalau Bu Dita kan menanyakan materinya, kalau Pak Mualim yang pelayanan terbaiknya, ngoten nggih? Iya. Nggih, yang paling cocok. Nggih. Mencoba menjawab dulu. Kalau seandainya sekolah sudah menerima siswa yang berkebutuhan khusus, yang pasti harus ada penanganan yang ekstra atau lebih dari sekolah tersebut. Mungkin dalam hal materi si anak tersebut kurang mampu, kalau memang itu dilihat dari catatnya ya atau tunanya itu apa. Misalnya kalau dalam penanganan pembelajaran itu kita bisa memberikan pembelajaran seperti biasanya pada seluruh siswa yang ada di kelas. Tetapi di lain waktu atau di jam-jam luar sekolah itu
kita bisa memberikan jam tambahan kepada si anak tersebut. Karena bagaimanapun juga seorang yang normal dan tidak normal itu pasti punya kekurangan. Wong yang normal saja, semua yang normal itu dalam pembelajaran di kelas ada yang bisa menerima dengan cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Apalagi ini anak-anak yang berkebutuhan khusus yang pasti harus diberikan pelayanan yang ekstra. Namun biasanya kalau memang dalam suatu kecamatan atau tempat sekolah tersebut biasanya memang berdekatan, yang pasti sekolah tersebut mungkin memberikan arahan bagi si anak tersebut agar dapat pelayanan yang terbaik untuk anaknya. Kalau memang sekolah tersebut memang mampu, mungkin punya guru khusus yang memang menangani itu. Kan biasanya ada sekolah itu yang sudah mendapatkan pelatihan untuk inklusi seperti itu. Mungkin itu, Bu. Ada tambahan dari yang lainnya, monggo. Iya, saya mau menambahkan ini sekalian ya menjawab pertanyaan dari Bu Dita sama Pak Mualim. Jadi tidak semua sekolah itu bisa menerima anak berkebutuhan khusus, tapi sekarang sudah diadakan yang bernama sekolah inklusif. Jadi harus memenuhi beberapa kriteria dulu Bapak Ibu. Yang pertama itu tersedianya guru pendidikan khusus. Yang kedua, yaitu tersedianya sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Lalu, jika sekolahnya tersebut telah terakreditasi, dan yang terakhir yaitu memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini layanan terbaik yang bisa diputuskan sekolah ketika sudah menerima siswa sudah menjadi sekolah inklusif yaitu bisa menjadi 3, yaitu bisa 1 yaitu tentang bentuk kelas biasa. Nah, bentuk kelas biasa ini adalah keterpaduan antara anak yang normal dicampur dengan anak yang ABK. Jika kecacatannya masih bisa normal seperti keterlambatan belajar atau hanya mohon maaf kakinya sebelah yang sedikit pincang. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam bentuk kelas biasa dan dengan kurikulum yang biasa sama dengan anak normal lainnya. Yang kedua, ada juga bisa dengan kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yaitu kurikulumnya tetap biasa Bapak Ibu, namun setelah pelajaran atau misal si anak yang mohon maaf kakinya yang cacat atau pincang ini ketika olahraga nanti diberikan pelajaran yang lain. Nah, jika jika yang kebutuhan khususnya sudah melebihi batas normal, ya mungkin tidak bisa dimasukkan ke sekolah inklusif seperti itu. Mungkin lebih baik dimasukkan ke dalam SLB seperti itu. Baik, itu jika ada yang mau menambahkan. Sedikit menambahkan, Bu. Monggo, Bu. Iya, kalau dari pengalaman saya dulu, kalau biasanya di sekolah inklusi itu, misalnya di sekolah itu ada anak yang ABK. Nah, biasanya itu dia ada guru sedo atau guru bayangan. Guru bayangan itu sebagai membantu dia waktu proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, setelah pembelajaran selesai ya, anak itu kembali ke orang tuanya. Jadi guru sedo atau bayangan ini hanya membantu dia selama proses pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih. Ingin menambahkan, misalnya juga bisa di sekolah biasa dengan guru konsultan. Misalnya ketika sekolah tersebut ada guru konsultan yang dapat mengkoordinasi pendidikan yang khusus buat anak ABK. Begitu.
Apakah jawaban tadi menjawab pertanyaannya Bu Dita sama Pak Mualim? Ya, kalau untuk saya cukup. Berarti tidak semua sekolah itu bisa menerima langsung begitu ya. Jadi ada sekolah-sekolah inklusi namanya ya. Sekolah-sekolah khusus Iya, yang betul. sesuai dengan Sarpras tadi. Oke, baik. Terima Iya, Bu. kasih. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Pak Mualim, apakah jawabannya tadi menjawab pertanyaannya Bapak? Atau ada tambahan? Mungkin bisa dibuka sesi 2, Bu, kalau sudah tidak ada tambahan. Ya, kalau nggak ada tambahan, selanjutnya sesi kedua. Kami buka 3 pertanyaan juga. Kami buka 3 pertanyaan dulu. Saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Monggo Pak Ferry, kalau ingin bertanya. Ini saya sebenarnya tadi ragu-ragu mau ngomong. Cuma ngecek saja. Kalau tidak salah dulu itu Pak Karni masih megang SD dan TK, dulu itu pernah mencanangkan sekolah inklusi Kabupaten Bojonegoro. Dan itu kalau tidak salah meminta seluruh sekolahan itu tidak boleh menolak ABK yang daftar di sekolah tersebut. Dan pernyataan itu akhirnya dilaksanakan di Bojonegoro secara keseluruhan kalau tidak salah. Bahkan ada salah satu SMP itu SMP Bojonegoro, SMP 7 itu menerima anak tunanetra. Nah, tapi kebalikan dengan pernyataan yang tadi yang kelompok sampaikan tadi, itu justru sekolahnya itu ketika ada ABK yang daftar baru menyiapkan guru khusus, terus kemudian sarprasnya untuk melengkapi itu. Itu apa benar atau itu ya? Saya dulu soalnya pernah ikut workshopnya, bukan workshop sih, kayak seminarnya itu di UT juga kalau tidak salah. Jadi gimana kalau seperti itu? Jadi kita tidak boleh nolak ABK yang daftar walaupun kita tidak punya guru khusus. Baru setelah ada ABK yang daftar, kita baru menyediakan guru khusus apabila guru yang ada tidak bisa menangani kekhususan siswa tersebut. Hanya memastikan, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Mohon izin. Pak Heri. Dalam, kenapa Bu? Oh, tadi dari Pak Ferry. Pak Ferry, Bu. Pak Ferry, gini loh Pak, kan setiap sekolah mungkin kan ada keterbatasan seperti nebus ya. Saya nggak mungkin mengambil guru dari luar untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bukannya menolak ya intinya. Kan setiap daerah kan ada sekolah sendiri seperti SLB itu ya, sekolah luar biasa. Seperti sekolah luar biasa kan bisa menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kan setiap daerah kan ada sekolahnya sendiri-sendiri, sekolah untuk anak luar biasa. Jadi kan yang anak sekolah normal kan bisa di sekolah normal, yang anak luar biasa bisa di sekolah luar biasa di SLB itu. Sekarang kan namanya SLB itu Pak ya. Jadi menurut saya ya kalau dananya ada memungkinkan juga bisa. Kalau tidak ada dananya untuk gurunya bisa disekolahkan di SLB. Menurut saya gitu Pak. Monggo yang lain menambahkan. Tapi kalau anjurannya dari
Gimana Bu? Dan juga Maaf, saya sebentar, kekhususan siswanya itu tidak mengganggu sistem kurikulum. Maksudnya gini, dia secara fisik mungkin terganggu netra, tunadaksa, tapi ketika diminta untuk berpikir logis bahkan bisa lebih tinggi nilainya daripada anak yang normal. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Karena itu anjuran dinas juga, misalnya seperti itu. Maaf Pak, mungkin saya bisa mau menambah juga terkait dengan program untuk setiap sekolah boleh menerima siswa ABK itu betul Bapak. Karena di SD saya, di SDN Tinawun itu saya pihak sekolah itu juga menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Itu pertama, satu anak itu mempunyai dua kelainan. Yang pertama adalah kakinya dia tidak bisa berjalan. Kemudian yang kedua itu dia tidak istilahnya pikirannya tidak mumpuni. Karena anjuran dari pemerintah, maka dari pihak sekolah kami itu juga menerima, yaitu dengan cara kita mengajari sendiri, Bapak. Contohnya begini, kita mengajari dia itu tidak sesuai dengan pelajaran yang sama dengan yang normal. Jadi kita beri tugas khusus bagaimana si anak ini nanti bisa belajar atau bisa menulis karena kemampuan berpikirnya dia kurang. Jadi begitu. Tiap sekolah itu boleh harus menerima siswa ABK atau sekolah inklusif tadi. Itu program dari pemerintah. Nggih. Betul berarti Bu nggih. Betul Bapak. Saya itu juga begitu. Jadi itu anjuran dari pemerintah, setiap sekolahan itu harus menerima siswa ABK, tidak boleh menolaknya. Meskipun tidak ada guru khususnya, itu juga harus menerima, begitu. Itu menurut anjuran yang kemarin dan sudah diterapkan di SDN saya, Bapak. Oke. Berarti solusinya itu nggih sesuai kebutuhan siswa itu tersebut, Bu nggih. Iya, jadi saya mengajarnya itu tidak harus saya langsung gebrak dengan pelajaran siswa-siswa yang normal, tapi saya beri dia pelajaran khusus karena dia menulisnya saja juga masih belum bisa, jadi ya tetap saya mengajar mulai dari menulis, mulai belajar menghitung, seperti itu. Bu Jumiati kayak gini ya? Bu Jumini, iya. Itu pengalaman saya sendiri. Iya, Ibu. Bu Jumini, seandainya si penyandang kelainan itu tunarungu, mungkin kita masih bisa menjelaskan mungkin ya, karena dia secara indera pendengar dia masih bisa mengikuti. Begitu kan? Kemudian kalau tunawicara si anak masih bisa bagus. Kalau tunanetra, si gurunya itu memang kan ada apa ya? Apa istilahnya itu huruf dengan menggunakan yang khusus tunanetra apa ya namanya? Apa ya? Iya. Ya itu. Apa si gurunya juga menerapkan itu atau gimana seandainya tunanetra? Kalau yang di tempatnya Bu ini apa? Hanya kelainan fisik dengan kelainan itu otaknya tidak bisa berjalan, maksudnya tidak normal, tidak bisa menangkap pelajaran dengan cepat atau gimana gitu. Iya. Iya berarti. Autisme. Ya. Iya seperti itu. Kalau tunanetra itu ya menurut saya harus ada guru khusus. Nah, kalau guru khusus berarti kalau tidak ada dana, saya rasa perlu konsultasi dengan orang tua. Karena kalau orang tua sudah ingin menyekolahkan di situ dan mau diterima, otomatis dia harus bisa ikutlah berpartisipasi untuk si anak. Kalau misalnya membutuhkan guru khusus. Oke, kalau kira-kira itu
untuk dari bos dan sebagainya tidak ada itu ya. Dari Ya, bos mungkin ya Pak. tinggal sekolah masing-masing ya, saya kurang tahu. Masuk apa enggak ya? Kalau mungkin kalau bisa sekolah- Tidak ada di-stop, covernya dari mungkin bos. bisa di-stop. Oh, enggak ada ya. Halo, Kalau halo. sekolah Karena swasta, menyimpang, saya Bapak rasa Ibu, Bapak itu Ibu. bisa di cover kalau sekolah swasta ya. Soalnya kan income-nya dari orang tua. Ya, Kalau kalau sekolah swasta. yang negeri itu yang agak bermasalah mungkin, tapi Ya. tetap kembali lagi ke orang tua. Partisipasi orang tua kan dia harus sadar kalau anaknya itu berkebutuhan khusus, maka perlu ini dijelaskan seperti ini. Jadi di awal saya rasa perlu dijelaskan. Kalau bersedia maka dia harus memenuhi tanggung jawabnya. Kalau tidak bersedia kan berarti pilihannya ada di SLB. Saya rasa seperti itu. Ini kalau secara juknis seandainya di biaya operasional sekolah tadi di RKA-nya untuk pemanggilan guru khususnya tidak ada, maksudnya tidak ada di juknis, kita bisa membantah gitu Pak Ferry ya. Tapi kalau seandainya si orang tua ini memang keterbatasan ekonomi, akhirnya dia mencari solusi untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri dengan fasilitas yang sama, dengan dana dari pemerintah, itu yang ditakutkan gitu. Kayaknya dua dana bos, jangan-jangan seperti itu takutnya. Kalau gitu mungkin ya, karena saya kan belum begitu tahu ya. Sekolah seperti yang tahu itu bendara bos kan itu Pak Ferry tahu. Kalau bendara bos saya tahu itu enggak ada anggaran itu, kalau itu jelas. Tetapi kalau untuk seperti itu misalnya sekolah tidak ada dana tapi harus menerima dan orang tua tetap kekeh ingin ke sekolah di situ ya, karena ini program pemerintah ya kita kembalikan lagi Bu buat proposal ke mana gitu, ke tinggal sekolahnya ya. Berarti positif di juknis bos enggak ada ya itu ya. Tidak ada, kalau bos itu sudah ditetapkan yang masuk berapa, yang keluar untuk apa itu sudah jelas. Tapi ini programnya memang dicanangkan, memang tidak boleh nolak. Makanya kadang ada yang harus tetap menerima. Iya betul. Pak Ferry. J. Pak Ferry. J. Berarti sekolahan harus menerima gitu ya, harus menerima, tapi yang nggak parah-parah banget atau gimana? Komunikasinya dengan orang tua aja Bu Erna. Iya, saya rasa seperti itu. Sebagai contoh itu di sekolah saya ada. Di sekolah saya itu ada, tapi orang tua itu support penuh. Dan kita sudah sepakat kalau memang nanti tidak bisa mengikuti pembelajaran atau si anak memang benar-benar nanti terlalu berat, maka harus bersedia untuk dialihkan ke sekolah yang lebih sesuai. Itu yang ABK, yang khusus untuk ABK. Yang lebih sesuai kalau kita ngomongnya seperti itu. Ya, tapi kita enggak bisa nolak Bu, karena bahaya loh. Soalnya orang tua sekarang kan kritis-kritis. Kalau misalnya kita diajukan ke pemerintah ke dinas, malah sekolah kita yang kena nanti. Iya, betul. Makanya itu juknisnya itu harus jelas. Iya, tapi kan banyak yang ada banyak wali murid kan yang biasanya anaknya di sekolah situ, ABK yang ada sekolah di situ ada yang nggak mau, nanti anaknya gini. Tapi banyak juga yang wali murid sudah maksudnya sadar diri lah, anaknya kan berkebutuhan khusus jadi disekolahkan di yang sesuai gitu Pak. Ya, biasanya itu kita itu ketika pertemuan wali murid Ibu, itu kita jelaskan ada siswa yang seperti ini dengan alasan seperti ini sehingga nanti semuanya jelas clear, penanganannya seperti apa, nanti akan bagaimana anak ini itu. Jadi kita meyakinkan wali murid yang lain bahwa ini tidak ada masalah walaupun dia bersekolah di sini. Saya rasa itu di awal masuk itu penting sekali. Soalnya nanti kadang yang di sekolah saya itu kadang ABK sangat mempengaruhi yang lain. Jadi banyak wali murid atau siswa yang nggak mau. Jadi kan itu ibunya itu loh sadar diri, nggak boleh apa, yang nggak boleh. Maksudnya kan klarifikasi dulu gini. Wali murid sudah mengatakan gini. Nah, yang punya anak ABK itu juga bisa maksudnya bisa mencari sekolah yang sesuai gitu Pak. Iya.
Di Itu pengalaman kalau saya. orang tuanya menyadari mungkin Bu ya. Tapi kalau orang tuanya Jadi, ya itu ya tersekolah-sekolahnya sendiri. iya. Kalau memang orang tuanya tetap kekeh, mungkin kita bisa mengaplikasikan ini Bu, yang seperti kelas khusus atau jadi dia Ya, disendirikan. itu kan gurunya bisa mencari solusi lain. Kalau orang tuanya yang sadar diri, jadi kan ya kita nggak apa-apa. Oke, tapi namanya wali murid itu macam-macam. Beraneka ragam. Nggih. Monggo Berdia mungkin. Nggih, monggo. Jadi ya selanjutnya ya ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya Umi Anissa. Di sini saya nggak jauh beda dari pembahasan yang sebelumnya. Gini, salah satu hak anak ABK itu kan terkait dengan pendidikannya itu kan. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk materinya itu mungkin bisa disamakan, itu seperti itu. Nah, lalu bagaimana misalkan awal anak mendaftar itu kan biasanya kan orang tua jelas tidak menjelaskan bahwa si anak ini mungkin ABK begitu ya. Karena salah satu jenis ABK itu kan anak mengalami kesulitan belajar. Rata-rata pun dari hampir semua sekolah di setiap kelasnya itu pasti ada anak yang tergolong dalam anak kesulitan belajar. Misalnya itu yang jenis mungkin yang agak rendah gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita sudah berjalan pembelajaran, ternyata ada anak yang dia itu teridentifikasi sebagai ABK. Lalu apa sajakah kesiapan yang perlu diberikan sekolah agar bisa mengelola dengan baik, memberikan layanan terbaiknya kepada si anak ABK ini? Mungkin dari fasilitasnya, sarana prasarananya, atau mungkin ada pelatihan guru khusus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Umil. Saya ulangi lagi, ketika ada yang mendaftar dan orang tuanya tidak menjelaskan apakah itu anak ABK. Nah, kemudian kesiapan sekolah, layanan dan fasilitas apa yang dilakukan sekolah untuk menangani ABK. Apakah begitu? Iya. Selanjutnya, jika ada boleh bertanya, Bu? Monggo, Pak. Saya kan punya beberapa murid itu di situ ada kurang apa namanya ya? Saya ngomong lupa, bentar. Keterlambatan dalam pemikiran, bahkan baca, tulis itu juga terlambat. Itu apakah digolongkan dalam anak ABK atau hal lain? Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Heri pertanyaannya. Saya tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, monggo. Sudah 3 sesi 2 tadi, Bu. Mending dijawab. Oh, sudah. Gila Pak Ferry, mau Bu Umi kali Pak Heri. Ya, selanjutnya, jika kelompok 3 ada yang menjawab, saya ingin memberi pendapat menjawab tentang dari Pak Heri. Anak yang mempunyai keterlambatan pemikiran, menurut saya itu termasuk ABK. ABK di bawah normal. Nggih, menambahkan. Itu Pak Heri kelainannya selain anaknya, maksudnya dia itu enggak cara berpikirnya lambat atau gimana, Pak? Hanya berpikirnya lambat. Berpikirnya lambat dan juga kalau tumbuhnya juga lambat gitu loh. Oh, lambat. Jadi
itu tergolong yang ABK yang mana juga? Di sini kan hanya ada berapa gitu. Nggih. Kok saya kesulitan untuk Menurut saya mendefinisikan ABK yang mana gitu loh, Bu. Mungkin masuk yang ini Pak, apa yang kesulitan belajar itu mungkin. Yang Pak Heri. Ya, Bu, ya. Ya. Saya izin menjawab ya. Yang masuknya Pak Heri. Bu. Kesulitan membaca atau menulis atau mengeja gitu ya, Pak? Nggih, Bu. Ya, itu termasuk ABK yang disleksia, Pak. Gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Termasuk gangguan saraf pada otaknya memproses membahasa dapat dijumpai pada anak-anak. Itu namanya disleksia atau itu termasuk jenis ABK juga. Tapi yang tergolong agak ringan ya, karena kan bisa belajar secara bertahap. Meskipun kesulitan, penyakit ini kan juga termasuk penyakit. Penyakit ini tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang, tidak mempengaruhi kecerdasan anak-anak. Ini bisa hilang tapi berproses bertahap, gitu Pak Heri. Berarti tidak ada di modul ini, Bu. Tidak di soalnya tadi cuma ada 8 yang kelihatannya yang saya semak seperti itu, Bu. Gimana Berarti beda Pak? ya, Bu, Suaranya putus-putus, Pak. Sinyal, Bu, sinyal kalau di rumah. Ini yang di modul itu 8 kalau nggak salah ya, Bu ya. Berarti berbeda kriteria yang ada di modul, Bu ya. Mungkin di modul nulisnya kurang. Gitu. 9 sedikit, Bu. Kalau yang disleksia itu kan gimana ya? Maksudnya itu kan kendala dia dalam kesulitan untuk belajarnya itu kan, ada disleksia, ada apalagi gitu macamnya. Kalau disleksia kan dia tidak bisa baca, bingung membedakan huruf satu dengan yang lainnya, misalnya huruf B sama D dan P itu dia bingung, itu kalau disleksia. Kalau menurut saya yang masalahnya Pak Heri tadi, itu mungkin anak itu lebih cenderung ke yang kesulitan belajarnya karena dia itu mengalami kelambatan. Atau mungkin dia juga gangguan komunikasinya mungkin Pak, itu juga. Tergantung piye ya, maksudnya tergantung dianya itu bermasalahnya di mananya gitu loh. Bu ya, kesulitan membaca gitu ya. Atau gimana gitu, Bu. Oh, iya, ini saya masih itu di kelas 4, kelas 3 itu. Itu anaknya itu memang terlambat. Terus pertumbuhannya juga agak terlambat. Berarti itu termasuk bukan yang ada di sini kan seperti itu. Saya jadi bingung ini yang mana kriteria yang mana di kelas 5 ini kan di tunagrahita kan ada tingkatannya, ada yang rendah itu. Mungkin yang tingkat rendah itu antara ABK sama anak normalnya. Oh, berarti kan nggak semua anak yang membedakan tingkatan nanti. Grahita itu ada tingkatannya seperti itu. Apa enggak digolongan dalam anak kesulitan belajar itu, Bu? Itu juga bisa. Kalau kesulitan belajar itu juga kalau kan ya itu bisa juga belajar. Mungkin lebih cenderung ke situ. Tapi kalau misalnya anaknya juga kecerdasannya juga rendah atau misalnya dia ngapunten kalau misalnya lemot atau dia itu lama ngoten mikirnya. Itu mungkin juga masuk di tunagrahita, cuma tidak yang berat ngoten. Tunagrahita sendiri kan ada yang rendah, berat itu kan. Ada yang kalau misalnya sudah berat itu kan dia kayak semacam disebut autis gitu. Gitu. Kalau yang itu mungkin bisa dimasukkan di tunagrahita yang ringan kalau misalnya memang dia itu lemot atau kecerdasannya itu di bawah rata-rata, atau tapi kalau misalnya dia itu normal, kecerdasannya normal, dia maksudnya masih bisa nangkap orang ngomong, dia juga bisa nanggepi
ya lumayan cepat, nggak lambat gitu, mungkin dia termasuk anak yang kesulitan belajar gitu, sampai dia kok sampai lama memproses pembelajaran itu mungkin. Tergantung gimananya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, saya mencoba menjawab untuk pertanyaan Ibu Umi Anisya. Bagaimana jika mendapatkan siswa ABK yang baru diketahui di tengah-tengah pembelajaran? Begitu ya, Bu, pertanyaannya? Iya, Bu. Iya. Saya rasa beberapa anak berkebutuhan khusus itu dari segi fisik itu sudah terlihat, Bu. Nah, mungkin yang si anak di tengah-tengah ini kondisi di bawah normalnya itu agak ringan, seperti halnya dikatakan anak kesulitan belajar. Yang seperti dikatakan Pak Heri itu mungkin bisa termasuk golongan itu, tunagrahita atau anak kesulitan belajar. Nah, di anak kesulitan belajar itu apa namanya? Dia hanya kesulitan untuk belajar, Bu, bukan untuk memahami hal yang di sekitarnya. Jadi bukannya tidak paham, tapi belum paham. Semisal anak normal katakanlah 5 menit sudah paham, tapi si anak ini membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari. Nah, itu yang dinamakan anak kesulitan belajar. Mungkin lah apa namanya? Tindakan yang pertama dilakukan adalah mengkomunikasikan dengan orang tua, Bu. Lalu sebagai guru juga ya semacam media ketika mengajar atau juga memberikan kelas khusus ketika selesai pelajarannya selesai seperti itu. Oh iya, gini Bu, ini sharing aja ya. Saya pernah itu mendapatkan seorang anak, dia itu tantrum. Dan dia itu tantrum pada awal pembelajaran di kelas 1 itu dia sama seperti anak-anak lainnya. Jadi bahkan cara dia menulis, tulisannya itu bahkan lebih rapi daripada anak-anak yang lain. Tetapi memang ketika kelas 1 itu kan dari orang tua sendiri itu pernah berkonsultasi bahwa ternyata si anak ini menderita tantrum. Nah, ketika pembelajaran itu kan terkadang dia itu suka ngobrol sendiri dengan nggak tahu itu hal-hal yang gaib atau gimana juga. Terus kadang ada plastik itu kadang dia makan seperti itu. Terkadang saat pembelajaran pun memang kadang mengganggu ya, agak mengganggu gitu kan. Nah, untuk si anak tantrum ini mungkin gimana sih, misalnya kita sebagai guru, boleh nggak sih kita itu misalkan menganjurkan dia mungkin untuk ke SLB misalkan, padahal dia itu dari segi untuk menerima pembelajaran mungkin 50% mungkin masih bisa gitu. Iya, itu mungkin dikomunikasikan dengan orang tua, Bu. Atau setelah berbicara dengan orang tua, semisal si dia ini anaknya orang yang punya rezeki yang melimpah, bisa dianjurkan untuk ke psikolog. Tapi semisal masih bisa jenengan tangani, kita sebagai guru juga harus belajar tentang psikolog, belajar membaca-baca jurnal tentang psikologi anak seperti itu. Jadi boleh tidak kita misalkan gimana kalau anaknya ini dibawa ke SLB aja gitu, gimana Bu? Nggih, kalau memang fasilitas sekolah tidak mendukung, tenaga gurunya yang tidak ada yang bisa menangani si anak ini, nggih boleh-boleh saja menyarankan seperti itu. Ya, karena kan kalau tantrum itu kan ya seperti anak normal biasanya gitu. Sudah mengganggu Bu kalau tantrum. Jadi orang tua pun kadang berpikir kalau ini ke SLB kan juga kasihan si anaknya gitu kan. Iya. Nah, untuk fasilitas sarana dan prasarananya itu mungkin ada hal-hal yang khusus nggak Bu ya? Mungkin untuk yang anak-anak dengan kebutuhan yang lainnya gitu. Yang seperti anak yang tantrum itu? Ya, untuk yang secara global. Iya, kalau untuk anak yang masih bisa ditampung sekolah biasa kan seperti anak yang kesulitan belajar. Mungkin kalau untuk anak yang tantrum itu bisa jenengan pastikan dulu di sebelah-sebelahnya itu tidak ada benda-benda yang bisa menyakiti temannya. Seperti itu Bu. Atau seperti yang dikatakan diskusi yang tadi, kalau jika anaknya tunanetra ya disediakan huruf buku Braille. Iya, Braille. Ya. Terima kasih Bu Hilda ya. Nggih, Bu Umi, sama-sama. Menambahkan sedikit dari Bu Hilda tadi tentang Bu Umi.
kalau yang kasusnya Bu Umi Anisyah tadi itu sepertinya anak itu masuk ke tunalaras nggih. Tunalaras itu kan anak yang mengalami gangguan emosi Iya. atau tantrum tadi nggih. Tunalaras dan Itu kesulitan belajar juga. nggih, berarti double ngoten ya cara ngoten kesulitannya. Untuk yang tunalaras sendiri itu kan macamnya ada 2, ada yang attention deficit sama yang attention deficit hiperaktif. Itu di modul 7 itu sebenarnya dibahas lebih lanjut, Bu. Cuma itu kan anaknya itu kan karena dia itu kurang bisa fokus gitu aja. Mungkin lebih untuk gurunya mensiasati awal, mungkin anaknya bisa difokuskan dulu, dilatih fokusnya untuk pembelajaran gitu. Itu menurut saya. Ya, terima kasih, Bu. Menambahkan, Bu. Menambahkan untuk Bu Hilda seperti yang Bu Hilda tadi katakan ya. Kebetulan dulu saya pernah mengajar juga ada yang siswa seperti itu makan apa kalender tiba-tiba dirobek dimakan. Anaknya pun untuk belajar misalkan matematika, menulis, membaca bisa, sangat bisa. Hanya saja kelakuannya agak sedikit nggak bener gitu. Akhirnya solusi yang kami berikan itu orang tuanya dipanggil, kemudian diberi saran untuk beberapa hari sekolah di SLB, beberapa hari sekolah di sekolah saya Mekaten. Jadi dulu itu dibagi 3 hari 3 hari. 3 hari di sana, 3 hari di sini. Ngoten, Bu. Oh, nggih, Bu. Terima kasih pengalaman barunya ini. Nggih. Halo, Iya, Bu, monggo. ini boleh bertanya? Boleh. Nggih, Bu, monggo boleh. Menyambung dari tadi Iya, monggo. pembahasan dengan Pak Ferry tadi, mungkin kelompok yang presentasi ini juga pernah mengikuti workshop yang Pak Karni itu. Saya mau tanya, soalnya penasaran alasan dari Pak Karni untuk tidak diperbolehkan menolak ABK itu sendiri apa? Itu yang pertama, soalnya kan terkait juga nanti berkelanjutannya ke dana seperti itu. Saya hanya mau tanya itu dulu. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Iya, Bu, terima kasih. Sebenarnya yang tidak boleh menolak itu bukan Pak Karni saja, karena memang itu sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas Nasional. Jadi memang itu sudah diundangkan, sehingga si anak ABK itu seperti di PP peraturan pemerintah itu ada penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, atau satuan pendidikan keagamaan. Jadi seorang yang atau anak yang berkebutuhan khusus itu memang dari pemerintah sendiri sudah memberikan sebuah wadah seperti itu. Jadi tidak hanya sekolah luar biasa saja, tapi sekolah umum pun dapat menerima si anak tersebut. Tetapi sebenarnya begini, dalam sekolah sendiri itu kan
pasti tahu kemampuan dari gurunya atau fasilitas yang diberikan. Mungkin kalau hanya sekedar kesulitan belajar atau apa tadi, ya kesulitan belajar dan tunalaras itu sekolah masih mampu untuk memberikan pelayanan. Dan mungkin dari sebagian anak didik kita sekarang juga seperti itu. Oke. Tetapi kalau sudah tunanetra itu kan sudah berat. Sekolah yang pasti guru normal, guru umum itu saya kira kalau tidak punya kemampuan khusus tidak mampu untuk menerimanya. Jadi kalau memang sekolah si anak ABK itu kalau hanya sekedar kesulitan belajar atau tunalaras itu saya kira masih mampu, Bu. Mungkin seperti itu. Mungkin ditambahkan yang lainnya. Seperti itu ya Pak Nursiam. Terima kasih, mungkin dari teman-teman bisa ditambahkan juga boleh. Ye, Bu Cynthia. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami sebelum kami akhiri pada kegiatan presentasi hari ini. Halo Bapak Ibu, ini masih. Maaf, Oke. tadi HP-nya lagi ngehang. Ini sampai mana ya Pak? Ini sudah pertanyaan terakhir Bu. Mungkin kalau belum kalau sudah tidak ada pertanyaan nanti bisa ditutup atau dikembalikan ke Pak Misjan. Pertanyaannya sudah dijawab semua Pak. Sudah dijawab semua. Demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke Bapak Saiful Mizan. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, halo. Dengar ya? Dengar. Bapak. Iya Pak, dengar. Tadi tak stop loh padahal, tapi apa? Kelihatan PowerPoint-nya? Sampun Pak. Sudah Kelihatan Pak. Ya, jadi terima kasih, diskusinya panjang. Saya sudah nyetop sebenarnya, laptop saya sampai error, tidak bisa masuk. Mau ngomong yo kangelen. Mungkin karena ketemu guru-guru profesional ya. Oh, hilang. Kok nggak ada suara ya? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Mungkin Pak Saifulnya keluar. Sinyalnya susah. Mungkin, Bu. Iya. Ditunggu saja.
Apa iya? Halo Bapak Ibu, halo. Halo, Mohon Pak. Oke, Pak. mohon maaf ya, mohon maaf. Tadi mungkin ya karena saya mendengarkan sampai lama. Tadi sudah saya stop Bapak Ibu sebenarnya. Yang ketentuan apa sekolah nerima atau enggak kan tergantung ya. Terus oke, kita bahas sebentar saja karena sebenarnya ada tugas yang kelihatan ya PowerPoint-nya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, jadi memang betul tadi dari pertanyaannya tadi berapa? 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan tadi. Dari Budita, Mualim, Pak Ferry, Umi, Ferry tadi ya, betul sekali. Jadi memang kondisi ABK tadi modul 1 berdasarkan arah penyimpangannya ada kebutuhan khusus dan kebutuhan normal. Nah, yang menggolongkan di bawah normal ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Tadi juga sudah disebutkan di akhir-akhirnya, terutama ini nomor 17. Ayat 3 pasal 129. Jadi ada Bapak Ibu tunanetra, tunarungu dan sebagainya. Tulisannya tidak jelas, Pak. Pak Saiful. Peraturan nomor 8, tapi kalau di peraturan itu sampai 5678 sampai L ya. Jadi tadi tadi juga sudah disebutkan penyebab dan dampaknya, penyebab munculnya kebutuhan khusus disebabkan prenatal dan Bapak Ibu. Sebelum kelahiran, di sini biasanya disebabkan oleh gangguan genetika atau kelainan kromosom atau transformasi, ada juga karena infeksi kehamilan. Nah, yang bisa terjadi ini di sini disebabkan adanya virus atau parasit, biasanya di putus-putus ya sudah. Sepertinya sinyal.
Halo, Bapaknya di grup kita suruh berakhir ini, Bu. Pak. Monggo diakhiri. Oke.